Baik, kita lanjutkan pembahasannya masih berkaitan dengan komunikasi. Selanjutnya ada pembahasan tentang teknik komunikasi. Ada 4 macam, yaitu yang pertama komunikasi informatif, yaitu suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain mengerti dan tahu. Dan teknik ini bisa ditemukan pada semua komunikasi personal, bentuk komunikasi media, ataupun bentuk komunikasi massa. Yang kedua, ada komunikasi persuasif, yaitu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi instruktif atau koersif, yaitu teknik komunikasi agar semua orang mengikuti suatu prosedur dan aturan-aturan tertentu. Dan yang keempat, ada komunikasi manusiawi, yaitu interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi dan di dalam semua bidang kehidupan, atau interaksi seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan. Bidang komunikasi ada 8 macam, yaitu komunikasi sosial. Komunikasi sosial diartikan sebagai suatu proses interaksi di mana seseorang atau suatu lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain agar pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampaiannya baik secara verbal maupun nonverbal. 2. Komunikasi organisasional, yaitu suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan kerja. Ketiga, komunikasi bisnis, yaitu komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi di berbagai kegiatan internal organisasi bisnis. Yang keempat, komunikasi politik, yaitu komunikasi politik dalam arti sempit adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun kata-kata tertulis dan terucap, ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu kekuasaan tertentu. Yang kelima, komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Keenam, komunikasi antar budaya. Menurut Stewart Tubbs, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Yang ketujuh, komunikasi pembangunan. Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai suatu kehendak dari suatu bangsa, dan komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial.
Yang kedelapan adalah komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern. Bentuk-bentuk komunikasi terbagi ke 5 bagian. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Hal ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan, mengolah dan menyimpan, serta menghasilkan kembali. Yang kedua, komunikasi interpersonal, yaitu proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Yang keempat, komunikasi organisasi, yaitu komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Dan yang kelima, komunikasi massa, yaitu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Sifat komunikasi terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, tatap muka. Kedua, bermedia. Yang ketiga, verbal. Dan yang keempat, non-verbal. Nah, tatap muka dilakukan 2 orang atau lebih. Komunikasi secara langsung tanpa melalui perantara. Bermedia yaitu menggunakan media seperti handphone, surat, komputer, dan sebagainya. Verbal yaitu menggunakan simbol-simbol verbal. Dapat berupa ucapan langsung dari komunikator. Dapat berupa pesan yang dikomunikasikan lewat tulisan. Non-verbal yaitu komunikasi disampaikan tidak melalui kata-kata. Contoh, gerak isyarat, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan sebagainya. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Etika komunikasi. Etika komunikasi juga terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, menghargai lawan bicara. Dan yang kedua, jangan memotong pembicaraan. Yang ketiga, tatap mata lawan bicara. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan agar terjalinnya komunikasi tersebut. Penerapan komunikasi. Nah, dalam penerapan komunikasi ini ada beberapa yang harus diterapkan. Yang pertama, murah senyum. Yang kedua, menerima berbagai macam masukan. Yang ketiga, humoris dan menyenangkan. Yang keempat, melakukan presentasi dengan cara visual. Yang kelima, sesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Yang keenam, berikan feedback yang baik. Baik, itulah pembahasan dari materi komunikasi. Silahkan untuk dipelajari dan dipahami kembali. Setelah kalian memahami apa yang Bapak sampaikan pada materi hari ini, silahkan seperti biasa kalian ringkas kembali materi ini, dan jika sudah selesai, kirim foto belajar kalian beserta hasil tulisan yang baik yang Bapak tugaskan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.